Prinsip pemeriksaan. Ini terakhir nih. Prinsip pemeriksaan atau diagnosa adalah satu, mendiagnosa atau melakukan pemeriksaan dengan ikhlas, Pak. Tuh. Kenapa, Bu? Sekali lagi, kenapa para sahabat itu ketika dipegang dadanya sama Rasulullah itu terasa dingin, sejuk, betul, itu karena keikhlasan Rasulullah, Pak. Tapi kalau kita kemudian megang terapis, Pak, klien dalam kondisi kita sedang emosi, ya, psikologis kita tidak stabil, Bu. Beda, Pak, serius, Pak. Itulah yang luar biasa, kenapa kita harus penuh dengan keikhlasan. Kemudian melakukan dengan hormat. Sudah tahu kita anak muda, megang kepala orang tua, kan gitu ya. Tidak perlu kadang-kadang gitu ya. Atau peruqyah kan, peruqyah kadang-kadang megangnya, Pak maaf saya pegang kepalanya, walaupun ruqyah, ya karena. Maka saya biasanya megangnya bagian tubuh saja, karena tetap ada adab di situ. Ada kan dulu zaman peruqyah itu, udah pegang aja palanya gitu ya, walaupun tapi sekali lagi tadi harus penuh hormat. Jadi pegang bagian tertentu saja, tidak perlu harus kemudian kepalanya. Meletakkan tangan pada tubuh klien, tolong. Ini prinsip Tibun Nabawi. Kalau kita ketemu tetangga, teman yang lagi sakit, Bu, pegang bagian sakitnya, bacakan Al-Fatihah kah, 3 Qul kah. Jangan diem baik, jangan diem baik gitu ya. Iya. Kenapa? Ini adab, Bu. Bahkan kita bagian daripada kesembuhan. Tolong pegang. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa jangan berisik. Jangan kemudian menimbulkan kegaduhan di klien. Atau jangan menimbulkan kontra di situ, malah ngomongnya ke sana kemari. Tidak. Doakan, pegang. Ya kalau laki-laki bahaya, nggak boleh gitu ya. Jadi intinya adalah pegang bagian yang sakitnya. Betul. Kemudian boleh memeriksa warna, suhu, kondisi dan matanya boleh. Kalau kita paham. Tidak boleh memaksa makan dan minum. Makanya ada kaidah, orang sakit itu jangan dipaksain, Pak. Kenapa? Karena dia sedang istilahnya metabolisme tubuhnya sedang istirahat. Jangan dipaksa makanan. Makanya kalau ada orang yang kemudian dipaksa jadi muntah. Itu adalah reaksi tubuh alami. Dia menolak. Dia butuh istirahat. Kan gitu. Allah kasih waktu untuk istirahat. Ketika dia kemarin-kemarin makannya berlebihan. Istirahat. Jadi jangan dipaksa. Nah, kalau bisa level terakhir nih, memahami ilmu fisionomi, ilmu firasat. Wah, ilmu tingkat tinggi. Tapi nanti levelnya ke sana, Bu. Levelnya ke sana. Ini kalau ilmu paham ini, Bu, disangka dukun sebenarnya. Tapi padahal ini dicontohkan Rasulullah. Jadi tingkat intelijensinya harus dikuatkan, keyakinannya, pemahaman sebagainya ya. Ini nanti kapan-kapan kita kupas sedikit saat Isnin. Ilmu firasat ya. Wahrurojin Aroji. Kolaborasi. Ternyata si Utsaimin juga membolehkan kita pengobatan itu digabungin, Pak. Boleh dengan ruqyah, boleh dengan pengobatan yang lainnya. Jadi inilah gambaran bahwa Tibun Nabawi tidak saklek gitu. Tibun Nabawi tidak taklid semata, walaupun secara umum taklid kepada sebuah yang baik benar, tapi tidak taklid buta ada belakangnya. Kan ada taklid itu masalah betul-betul, Pak. Tapi kalau taklidnya itu ke yang benar boleh. Tapi ketika taklid ditambahin taklid buta bahaya. Bahwa seolah-olah inilah paling benar. Sayalah paling sunnah, sayalah paling soleh, sayalah paling baik, yang lain tidak sunnah. Bahaya. Kan itu, Pak, itu bahaya. Makanya kita harus saling melengkapi, sinergi dan seterusnya, ya. Jadi kalau bahasanya lah sinergi itu indah, berbagi itu berkah. Masya Allah ya.